Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Farina, NIM 20042559. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat dan perorganisasiannya dalam masyarakat. Perorganisasian masyarakat adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pengorganisasian masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan masyarakat. Namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka. Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasi masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial dipandang menghisap masyarakat dan menindas atau represif. Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan atau civil society yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, kesejahteraan ekonomis, politik, dan budaya. Pengembangan masyarakat adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisik masyarakat. Pengembangan masyarakat mengutamakan pembangunan, perbaikan, atau perbuatan sarana-sarana sosial ekonomi masyarakat, misalnya pelatihan mengenai gizi, penyuluhan KB, bantuan hibah, bantuan sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penggalian potensi-potensi sosial ekonomi yang lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang telah ditetapkan oleh pihak luar. Tujuan dari pengembangan dan perorganisasi masyarakat mengembangkan peningkatan kapasitas dan daya tawar masyarakat atau komunitas. Pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat atau suatu proses dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara mendasar, pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan di sisi lain mempersiapkan basis sosial bagi tatanan dan situasi yang baru dan lebih baik yang ingin diciptakan. Prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat. Dari definisi dan pengertian organisasi masyarakat agar tujuannya dapat terwujud dan tidak keluar dari kerangka kerja pengorganisasian masyarakat, maka ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 1. Keberpihakan, yaitu pengorganisasi masyarakat harus menitik beratkan pada lapisan bawah yang selama ini selalu dipinggirkan, sehingga yang menjadi di basis pengorganisasian adalah masyarakat kelas bawah tanpa mempunyai prioritas. Keberpihakan terhadap masyarakat kelas bawah seringkali pengorganisasian dilakukan pada kepentingan kelas menengah dan elit dalam masyarakat. 2. Pendekatan holistik. Pengorganisasian masyarakat harus melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat secara utuh dan tidak sepotong-potong, misalnya hanya melihat aspek ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek sehingga pengorganisasian yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan. Muara dari pengorganisasi masyarakat adalah agar masyarakat budaya dalam menghadapi pihak-pihak di luar komunitas atau pelaku pembangunan lain, pemerintah, swasta, atau lingkungan lain, pasar politik, yang pada akhirnya posisi tawar masyarakat meningkat dalam berhubungan dengan pemerintah dan swasta. Yang selanjutnya, HAM. Kerja pengorganisasi masyarakat tidak boleh bertentangan dengan HAM. Selanjutnya, kemandirian. Pelaksanaan pengorganisasian masyarakat harus ditumpukan pada potensi yang ada dalam masyarakat sehingga penggalian keswadayaan masyarakat mutlak diperlukan. Dengan demikian, apabila ada faktor luar yang akan terlibat, lebih merupakan stimulan yang akan mempercepat proses perubahan yang dihendaki. Selanjutnya, berkelanjutan. Pengorganisasi masyarakat harus dilaksanakan secara sistematif dan masif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat.
Oleh sebab itulah dalam melaksanakan organisasi masyarakat harus mampu memunculkan kader-kader masyarakat dan organisasi lokal, karena mereka lah yang akan terus mengembangkan organisasi yang sudah jalan sehingga kegiatan terjamin berkelanjutan. Selanjutnya, partisipatif. Salah satu budaya yang dilahirkan oleh Orde Baru adalah budaya bisu, di mana masyarakat hanya dijadikan alat untuk legitimasi dari kepentingan kelompok dan elit. Selanjutnya, keterbukaan. Sejak awal dalam perorganisasian masyarakat harus diupayakan keterbukaan dari semua pihak sehingga bisa dihindari intrik dan provokasi yang akan merusak tatanan yang telah dibangun. Langkah-langkah perorganisasian masyarakat. Adapun tindak lanjut yang dimaksud meliputi tahap langkah-langkah perorganisasian masyarakat yang terdiri dari: yang pertama, langkah integrasi; yang kedua, riset sosial; yang keempat, program tentatif; yang selanjutnya, aktivitas pemberdayaan; yang kelima, pertemuan dan role playing. Pelaksanaan aksi dan evaluasi. Selanjutnya, metode dan media perorganisasian masyarakat. Pentingnya mengetahui metode dan media perorganisasian masyarakat karena sarana yang akan digunakan akan membuat langkah-langkah yang sudah disusun dalam berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Di samping itu, dalam perorganisasian masyarakat adalah penting dalam upaya menyenangkan dukungan dan pemikiran masyarakat. Beberapa bentuk metode dan media perorganisasian masyarakat itu: yang pertama, diskusi; kedua, pelatihan; ketiga, bentuk-bentuk aksi juga dapat menjadi sarana masyarakat, di mana suatu aksi yang memberikan impresi yang positif di mata masyarakat juga memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi dalam organisasi tersebut. Yang keempat, salah satu sarana lainnya adalah sarana yang memiliki karakter penyebaran yang lebih luas dan merata, yaitu kampanye dan sosialisasi. Sarana ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu dalam bentuk selebaran, radio, komunitas, buletin atau buku, majalah, koran, video, dan seni pertunjukan. Baiklah, itulah penyampaian presentasi mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.